Sebelum kita mulai, coba deh lihat cuplikan video ini. Kira-kira pada bisa nebak nggak sih kalau ini tuh kerangka dari hewan apa? Mungkin nggak banyak dari kita bisa nebak ya kalau ini tuh adalah kerangka dari mamalia terbesar yang ada di bumi hingga saat ini, yaitu ikan paus. Ngelihat kerangka segitu besar, pastinya yang ada di kepala kita tuh ya rasa takut gak sih? Kayak ngeri aja ngelihat kerangka tulang dari makhluk yang sebesar itu. Kebayang gak sih kalau misalnya lagi di malam hari nih, kalian lagi jalan sendirian, tiba-tiba ada kerangka sebesar itu terbang di atas kepala kalian. Udah kebayang? Nah sekarang bayangin, kalau bayangan itu tuh kenyataan. Yaku Monogatari Kaidankai Daiju Kyuwa Katari Hajimeo. Bake Kujira terbentuk dari dua buah kata, yaitu bake dan kujira. Bake atau obake dapat diartikan sebagai hantu, sedangkan kujira diartikan sebagai ikan paus. Jadi secara harafiah, bake kujira diartikan sebagai hantu ikan paus. Seperti yang tadi udah dibahas di awal ya, kalau misalnya bentuk dari bake kujira itu tuh bukan paus normal, tapi kerangka ikan paus. Intermezzo dikit ya, kalau misalnya kita tahu ikan paus itu kan sebetulnya mamalia. Tapi kenapa penyebutannya ikan paus? Ya jujur kalau gua sendiri tuh dari kecil kan memang diajarinnya paus yang konteksnya hewan itu tuh ya penyebutannya ikan paus. Jadi dalam video ini juga bakal gua sebutnya sebagai ikan paus. Lagian rancu juga nggak sih kalau misalnya kita nyebut paus, eh, pemaknaannya kan bisa aja ke yang lain ya. Ya, tau lah ya maksudnya kemana. Anyway, besarnya ikan paus juga cukup beragam, tergantung dari jenisnya. Dari jenisnya yang paling kecil ada dwarf sperm whale, itu tuh panjang ukuran dewasanya sekitar 1,5 meter. Sedangkan yang paling besarnya ada jenis blue whale atau paus biru, yang panjang ukuran dewasanya mencapai 33 meter. Nggak kebayang 33 meter sepanjang apa? Hmm, tahu mobil Pajero kan ya? Kalau Pajero nih, panjangnya 4,825 meter, bayangin ada 7 Pajero berderet. Nah, bayangin ada makhluk sepanjang 7 Pajero berderet terbang di atas kepala kalian. Balik ke topik utama, kayak yang tadi udah jelasin, kalau Bake Kujira tuh memiliki wujud kerangka tulang ikan paus raksasa. Biasanya, Bake Kujira tuh berenang di dekat permukaan air, yang sesekali melompat ke atas permukaan air laut, ataupun sekedar memunculkan bagian kepala ataupun mulutnya ke atas permukaan air, ya dengan tujuan untuk mengambil nafas. Dalam beberapa karya seni lukis juga ditemukan adanya penggambaran Bake Kujira yang melayang di atas permukaan air atau bahkan seakan berenang di udara. Biasanya, penampakan dari Bake Kujira ini tuh juga disertai dengan adanya suara-suara aneh dan burung-burung aneh. Bake Kujira pada umumnya muncul di malam hari yang disertai hujan, dan kemunculannya biasanya selalu ada di dekat whaling villages atau desa pesisir yang mayoritas penduduknya adalah pemburu paus. Dikatakan pada suatu waktu di zaman dahulu ketika populasi ikan paus masih sangat banyak di lautan Jepang, ada seekor ikan paus besar yang ditangkap dan kemudian dibunuh untuk diambil minyak dan dagingnya untuk dikonsumsi. Pada zaman itu, berhasil mendapatkan ikan paus merupakan suatu berkat bagi desa nelayan. Tapi seperti yang banyak dikatakan di dunia ini kalau nggak ada yang gratis. Ternyata paus yang dibunuh tersebut jiwanya berubah hidup kembali menjadi Bake Kujira yang memiliki hasrat untuk membalaskan dendamnya. Dipercaya siapapun yang melihat Bake Kujira akan terkena kutukan yang mengerikan dan gak hanya untuk orang tersebut tapi juga akan mengutuk seluruh desa dari orang tersebut. Mulai dari wabah penyakit,
bencana alam, hingga kematian yang tidak terhindarkan. Legenda Bake Kujira lainnya ada dari prefektur Shimane. Di suatu malam yang disertai hujan, beberapa nelayan mengaku melihat sesosok makhluk raksasa berwarna putih dari arah laut. Semakin mereka mengedipkan matanya, semakin terlihat jelas kalau sosok raksasa putih tersebut adalah wujud dari seekor paus yang berenang ke tepian. Para nelayan yang merasa itu adalah kesempatan emas untuk bisa mendapatkan seekor ikan paus, mereka pun segera mengambil tombak dan harpun mereka, lalu menaiki perahu dan mengejar sang paus tersebut. Saat sudah dirasa cukup dekat dan masuk ke jarak tembak mereka, para nelayan pun dengan segera melempar tombak, juga menembakkan harpun mereka, tapi tidak ada satupun yang menancap pada tubuh paus tersebut. Dalam kondisi malam yang disertai hujan, dari atas kapal mereka hanya bisa melihat wujud samar dari sang paus tersebut. Tapi perlahan, wujud paus tersebut pun semakin mendekat ke permukaan air. Dan betapa kagetnya para nelayan ketika melihat ternyata sosok paus yang mereka lihat tersebut adalah kerangka paus raksasa yang berenang tanpa kulit ataupun daging sekalipun. Seketika langit pun berubah, suasana terasa sangat mencekam. Dari arah laut muncul ikan-ikan aneh yang belum pernah para nelayan tersebut lihat sebelumnya, berenang beriringan dengan sang kerangka paus raksasa. Dari arah langit muncul burung yang mengeluarkan suara-suara yang sangat mengerikan. Hingga akhirnya sang sosok kerangka paus raksasa tersebut berenang jauh masuk ke dalam kegelapan laut. Begitupun ikan-ikan aneh dan burung-burung aneh ikut menghilang setelahnya. Pada saat tersebut, semua nelayan yang menyaksikan hal tersebut hanya bisa terdiam dan syok atas apa yang baru saja mereka alami. Setelah dari kejadian itu, para nelayan tersebut pun kembali ke desanya. Bukan dengan tangan kosong, melainkan mereka membawa pulang kutukan Bake Kujira. Sejak hari itu, desa mereka dilanda bencana, kebakaran, dan wabah penyakit yang membuat seluruh penduduk desa hidup menderita. So itu dia all about Bake Kujira, yokai kerangka hantu ikan paus raksasa yang muncul dan lahir dari perasaan dendam karena diburu dan dibunuh oleh manusia. Ya mungkin kalau kita ngelihat sejarah memang pada zaman dahulu tuh perburuan paus tuh memang gak kekontrol ya. Jadi memang semacam dibilang ilegal enggak, tapi dibilang legal juga seenaknya. Jadi memang mungkin dulu nggak ada peraturan yang ketat atau yang benar-benar menaungi aturan perburuan, jadi ya bebas banget. Ya makanya jumlah dari ikan paus pun merosot drastis kan hingga saat ini. Ya sebenarnya bukan maksudnya jadi nggak boleh makan hewan ataupun makan tumbuhan tertentu ya, tapi lebih ke arah untuk membuat kitanya jadi mawas diri kalau misalnya mau mengkonsumsi tumbuhan ataupun daging dari suatu hewan, ya secukupnya kita manfaatkan sumber daya alam dan sumber daya yang udah dikasih dari Tuhan ataupun alam, ya sewajarnya, jangan dieksploitasi secara berlebihan. Untuk nextnya nih, barangkali ada yang punya rekomendasi, ada yang punya masukan, ada yang punya saran, ataupun kritik mungkin, boleh banget. Pokoknya tulis aja di kolom komen biar kita bisa sharing-sharing dan jadi belajar bareng. Nextnya kita bahas yokai atau yuri apa lagi nih. Barangkali ada yang punya saran ataupun rekomendasi, boleh banget. Tulis aja di kolom komen biar barangkali bisa jadi referensi untuk pembahasan berikutnya. Kalau ada yang punya saran, kritik, ataupun mungkin masukan buat videonya juga boleh banget. Pokoknya tulis aja di kolom komen biar kita sharing-sharing dan jadi belajar bareng. Sebelum diakhiri, tau lah ya template YouTuber? Udah pada hafal lah ya. Tolong bantu subscribe, like, dan share-nya ya guys. Jadi pokoknya nih, kayak yang selalu dibilang, cerita Hyakumonogatari Kaidankai ini kan sampai 100 cerita. Ini masih berapa? 19? Masih jauh banget. Pastinya masih banyak cerita-cerita dari yokai ataupun yurei lainnya yang jangan sampai dilewatin. So thank you guys for watching. Hope you guys like the video and see you on the next yokai story. So anyway,
Anyway, besarnya ikan paus itu tuh beraneka ragam. Dari yang jenisnya paling kecil, ada Anyway, besarnya ikan paus juga cukup beragam. Dari yang jenisnya paling kecil, ada dwarf sperm whale yang panjang ukuran dewasanya sepanjang 1,5 meter. Ular gue mendesis.